Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A golongan 2 kelas B akan presentasikan terkait formulasi dan uji evaluasi gel sleeping mask ekstrak daun teh hijau yang dimana anggota kelompoknya ada saya sendiri, kemudian ada Maria Lendiana Sakavetohat, kemudian ada Rina Mariska, ada Desi Marfua, dan juga Deo Vero Alvando. Bila kita masuk ke latar belakang. Nah, pada latar belakang ini terlihat ada beberapa elemen dan gambar ya teman-teman yang saya akan jelaskan gitu ya. Nah, kita diawali dengan elemen atau gambar paling pojok sebelah kanan, anak yang ceria gitu ya. Nah, sebelumnya itu kita menentukan masalah terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi masalah yang kita temukan yaitu masalah suatu masa remaja ke masa dewasa, yaitu masalah kulit, terutama yaitu masalah jerawat. Nah, jerawat ini timbul karena apa gitu ya? Mungkin dari uh, aktivitas hormon gitu ya, aktivitas hormon, terus adanya suatu radikal bebas ya. Nah, di sini terlihat ada asap kendaraan bermotor gitu ya, asap pabrik, terus adanya terkontaminasi bakteri. Nah, kita lihat adanya gambar jerawat ya teman-teman, adanya suatu warna berwarna merah, terus adanya timbul pada permukaan kulit wajah. Nah, jerawat ini adanya terjadi karena adanya tadi peningkatan sebum, terus adanya terkontaminasi bakteri gitu ya. Mungkin pada saat beraktivitas dia tidak mencuci tangan, terus dia memegang permukaan kulit dan kulitnya inilah yang akan menyebabkan pori-pori tersumbat gitu ya. Jadi pori-pori tersumbat akan menyebabkan suatu jerawat. Nah, kita udah tahu tuh masalahnya tadi. Masalahnya tadi yaitu jerawat. Nah, bagaimana jerawat ini kita akan uh, tangani gitu ya? Yaitu menurut literatur yaitu atau jurnal Nurhaini DKK 2023 itu mengatakan flavonoid gitu ya. Flavonoid. Nah, ini strukturnya ya teman-teman. Di mana flavonoid itu merupakan metabolit sekunder yang banyak ditemukan pada tanaman dan diketahui memiliki aktivitas antioksidan dan antibakteri. Ya. Dengan cara apa? Dia dengan cara menangkap radikal bebas serta aktivitas antibakteri tadi dengan menghambat pertumbuhan bakteri penyebab jerawat. Nah, jadi kita tentukanlah lagi gitu ya, tanaman apa sih gitu ya, bahan alam apa sih yang banyak mengandung antibakteri dan antioksidan tadi gitu ya, yaitu salah satunya tanaman yaitu daun teh hijau, di mana berdasarkan kandungan daun teh hijau ini berpotensi sebagai metabolit sekunder tadi, dia banyak sekali mengandung flavonoid. Tidak hanya flavonoid, ternyata dia juga mengandung seperti alkaloid dan tanin yang berkontribusi terhadap aktivitas biologisnya gitu ya. Nah, kita berdiskusikan lagi gitu ya, bagaimana caranya kita memanfaatkan daun teh hijau ini sebagai sediaan kosmetik gitu ya, agar mudah diaplikasikan pada permukaan kulit gitu ya. Yaitu sediaan kosmetiknya yaitu berupa sleeping mask ya, teman-teman. Di mana sleeping mask ini dipilih karena digunakan pada malam hari gitu ya. Sehingga karena pada malam hari ini sehingga bahan aktif yang memiliki waktu kontak yang lebih lama dengan kulit sehingga senyawa aktif dari daun teh hijau kita harapkan dapat bekerja lebih optimal sebagai antioksidan dan antibakteri yang dapat apa? Yang dapat mengurangi jerawat. Oke, kita masuk ke tujuan penelitian. Dari tujuan penelitian, pertama kita dapat melakukan ekstraksi dan mengevaluasi ekstrak daun teh dengan metode maserasi. Kedua, melakukan standarisasi ekstrak. Tiga, dapat memformulasikan dan membuat sediaan gel sleeping mask. Keempat, mengevaluasi sediaan. Kelima, membandingkan pengaruh variasi konsentrasi zat aktif.
Kita masuk ke prosedur kerja ekstraksi bahan alam. Pertama, kita ditimbang sebanyak 100 gram dalam 1000 mili etanol 70%. Selanjutnya dilakukan maserasi selama 3 hari dengan pengadukan setiap 12 jam. Selanjutnya disaring perlahan menggunakan kertas saring, diuapkan dengan hot plate hingga didapatkan ekstrak kental. Kita dapatkan 16,99 gram ekstrak kental dan dihitung rendemennya. Ekstraksi maserasi daun teh hijau menggunakan pelarut etanol 70% dengan perbandingan 1:10. Kita dapatkan bobot ekstraknya sebanyak 16,99 gram dengan persen rendemen sebanyak 16,99%. Hasil persentase rendemen yang diperoleh itu memenuhi persyaratan yang ditentukan Farmakope Herbal Indonesia, yaitu tidak kurang dari 8%, sehingga memenuhi syarat. Selanjutnya dilakukan standarisasi ekstrak. Yang pertama itu uji organoleptis ekstrak. Pada sampel daun teh hijau, menggunakan pengamatan secara visual terhadap warna, bau, tekstur dari sampel. Interpretasi ekstrak daun teh hijau itu tidak memenuhi syarat karena warna dan bau tidak sesuai dengan literatur. Meskipun teksturnya telah sesuai, yaitu kental, perbedaan itu kemungkinan dipengaruhi oleh karakteristik dari bahan baku yang digunakan. Terutama jika daun teh yang diekstraksi itu masih tergolong dari daun muda. Daun teh muda itu umumnya memiliki kandungan klorofil yang lebih tinggi, sehingga menghasilkan warna ekstrak yang lebih hijau dibandingkan warna coklat gelap yang tercantum pada literatur. Selain itu, daun muda juga cenderung memiliki kandungan senyawa volatil yang lebih tinggi sehingga aroma khas teh masih terdeteksi pada ekstrak. Standarisasi ekstrak yang kedua itu dilakukan pengujian kadar air. Pada pengujian ini menggunakan alat moisture analyzer, yaitu ditimbang sebanyak 1 gram ekstrak, lalu ditempatkan pada wadah sampel. Kemudian dipanaskan hingga air dalam sampel itu menguap. Pada proses pemanasan, alat secara otomatis itu akan mengukur penurunan bobot sampel dan menghitung presentasi kadar air hingga diperoleh bobot konstannya. Kadar air yang ditetapkan Farmakope Herbal Indonesia pada tahun 2017 untuk menjaga mutu ekstrak yaitu tidak lebih dari 16%. Pada sampel daun teh hijau ini, hasil yang didapatkan sebesar 4,74%, sehingga memenuhi persyaratan Farmakope Herbal Indonesia, yaitu kurang dari 16%. Hasil tersebut itu menunjukkan bahwa Simplisia memiliki kualitas yang baik, stabil selama penyimpanan, dan lebih tahan terhadap pertumbuhan mikroorganisme. Kemudian nilai kadar air yang rendah kemungkinan disebabkan juga oleh proses pengeringan yang optimal dan penyimpanan yang baik. Kemudian dilakukan uji screening fitokimia pada sampel ekstrak daun teh hijau, di mana pengamatan pada 4 senyawa yaitu flavonoid, alkaloid, saponin, dan tanin menggunakan reagen masing-masing yang telah ditentukan. Kemudian dibandingkan pada hasil dan juga referensi. Sehingga didapatkan hasil screening fitokimia ekstrak daun teh hijau itu positif mengandung flavonoid, alkaloid, dan tanin. Karena hasil pengujian sesuai dengan referensi jurnal Nurhaini dan kawan-kawan. Sementara itu, saponin menunjukkan hasil negatif karena pada pengujian buih menghilang setelah penambahan HCl2N. Hal ini tuh menunjukkan bahwa kandungan saponin kemungkinan rendah atau tidak terdeteksi atau tidak terekstraksi secara optimal akibat pengaruh proses ekstraksi dan jenis pelarut yang digunakan. Selanjutnya, pada standarisasi ekstrak yang terakhir, dilakukan pengujian kromatografi lapis tipis, di mana pada pengujian ini menggunakan eluen atau fase gerak, enaheksan, dan etil asetat. Perbandingan 2:8 dengan standar quercetin, lalu dibaca pada sinar UV panjang gelombang 254. Sehingga hasil yang didapatkan antara sampel dan standar, di mana sampel sendiri memiliki nilai RF 3, yaitu RF pertama nilainya 0,125, RF kedua itu 0,912, RF ketiga itu 0,937. Sedangkan pada standar sendiri, nilainya hanya 1, yaitu 0,912. Sehingga interpretasi
markas yang dapat ditarik yaitu terdapat nilai RF yang sejajar antara sampel dan juga standar quercetin dengan nilai RF sampel 0,912 dan nilai RF standar 0,912 sehingga dapat dipastikan bahwa ekstrak daun teh hijau ini mengandung senyawa yang sama dengan standar quercetin. Oke, baik, pada formulasi sediaan ini kita menggunakan ekstrak daun teh hijau itu sendiri, kemudian ada gliserin yang fungsinya sebagai humektan, kemudian ada disodium edeta yang fungsinya sebagai chilling agent, kemudian ada CMCNA yang fungsinya sebagai gelling agent, ada TEA fungsinya sebagai alkaline agent, nipagin, dan aquades. Nah, pada formulasi ini kita menggunakan perbedaan pada ekstrak daun teh hijaunya, di mana pada formulasi 1 digunakan ekstrak daun teh hijau sebanyak 0,5 gram dan pada formula 2 digunakan 1 gram ekstrak daun teh hijau. Nah, pada awalnya formulasi ini mengacu pada penelitian pada jurnal utama dari Nurhaini dan kawan-kawan tahun 2023 yang menggunakan karbopol sebagai gelling agent. Namun, karena gelnya tidak terbentuk secara optimal, dilakukanlah modifikasi formula dengan mengganti gelling agentnya menjadi CMCNA dengan konsentrasi yang mengacu pada jurnal kedua, yaitu penelitian dari Rusli dan kawan-kawan pada tahun 2023. Untuk hasil uji organoleptiknya sendiri diamati secara visual pada parameter warna, bau, dan tekstur yang kita bandingkan pada jurnal pertama dari Nurhaini dan kawan-kawan, sehingga didapatkan keterangan untuk ketiga parameter warna, bau, dan tekstur semuanya sesuai referensi. Dimana yang membedakan hanya pada formula ini itu antara formula 1 dan 2 adalah warnanya yang sedikit lebih pekat pada formula 2 karena dipengaruhi oleh perbedaan jumlah ekstrak tadi yang lebih banyak daripada formula 1-nya. Kemudian dilakukan uji evaluasi pada organoleptis tadi, warna, bau, dan tekstur, yang dimana uji ini untuk memastikan sediaan gelnya sesuai, di mana tampilan fisik yang menarik, stabil selama penyimpanan, dan nyaman digunakan. Evaluasi ini dilakukan setelah 2 minggu diformulasikan dan hasilnya masih sama, mulai dari segi warna, bau, dan tekstur yang sesuai dengan referensi dari jurnal Nurhaini dan kawan-kawan. Hal ini menunjukkan bahwa sediaannya memiliki stabilitas fisik yang baik selama masa penyimpanan, serta tidak mengalami perubahan organoleptik yang dapat mempengaruhi kualitasnya. Kemudian dilakukan pengujian uji homogenitas, di mana dioleskan secukupnya sediaan sampel sleeping mask pada kaca preparat secara merata, kemudian dikatakan tidak homogen bila masih terlihat dan terasa kasar. Pada pengujian ini didapatkan keterangan bahwa sediaannya memenuhi syarat karena sudah homogen dan tidak menunjukkan adanya butiran kasar yang sesuai dengan referensi yang digunakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa formulanya sudah tercampur merata pada basis gel sehingga menghasilkan sediaan dengan distribusi bahan yang seragam dan kualitas fisik yang baik. Dilakukan juga uji parameter pH menggunakan pH indikator. Didapatkan pH pada masing-masing formula 1 dan formula 2 yaitu 7, sedangkan referensi yang kita gunakan dari Nurhaini itu range-nya dari 4,5 sampai 6,5 sehingga dikatakan tidak memenuhi syarat. Nah, nilai pH yang lebih tinggi ini kemungkinan dipengaruhi oleh modifikasi formula, yaitu penggunaan basis CMCNA sebagai pengganti karbopol 940 akibat kegagalan dari formulasi sebelumnya. Nah, di mana karbopol ini cenderung menghasilkan pH yang lebih asam, sedangkan CMCNA memiliki pH mendekati netral, yang menyebabkan pH sediaan tadi menjadi lebih tinggi. Meskipun masih mendekati netral, formulasi perlu dilakukan kembali agar pH sediaan sesuai dengan pH fisiologis dari kulit.
Selanjutnya dilakukan uji viskositas, yaitu menggunakan alat viskometer Bergfell spindle nomor 5 dengan kecepatan 50 rpm. Nah, didapatkan hasil Formula 1 itu 4.440 CP, sedangkan pada Formula 2 itu 2.730 CP. Sedangkan referensi yang digunakan berdasarkan penelitian dilakukan Nurhaini dan kawan-kawan pada tahun 2023 itu range-nya 6.000 sampai 50.000 CP, sehingga tidak memenuhi syarat. Nah, hasil tersebut menunjukkan bahwa kedua formula yang belum memenuhi syarat karena sediaan yang dihasilkan itu cenderung lebih encer. Viskositas yang terlalu rendah itu dapat mempengaruhi kestabilan dan kenyamanan penggunaan sediaan, seperti gel yang mudah mengalir, sulit mempertahankan kontak pada kulit, serta menurunkan daya lekat sediaan. Perbedaan viskositas antara formula 1 dan 2 itu kemungkinan dipengaruhi oleh perbedaan konsentrasi ekstraknya, di mana si Formula 2 mengandung ekstrak lebih tinggi, yaitu 1 gram, dibandingkan Formula 1 yang 0,5 gram, sehingga menyebabkan viskositasnya menurun. Hal ini dapat terjadi karena penambahan ekstrak itu mempengaruhi konsistensi dan kekentalan basis gel yang digunakan. Kemudian dilakukan uji daya sebar dengan cara ditimbang 0,5 gram gel, kemudian diletakkan di cawan Petri. Kemudian di atas gel itu diletakkan cawan Petri lainnya dan diberi pemberat dengan berat yang bervariasi mulai dari 50 gram, kemudian 100 gram, 150 gram, dan 200 gram. Ditunggu selama 1 menit masing-masingnya. Kemudian diukur diameter diagonal, vertikal, dan horizontal. Sehingga didapatkan Formula 1 itu diameternya 3,80 cm dan Formula 2 3,82 cm. Sedangkan mengacu pada referensi Nurhaini dan kawan-kawan 2023, range-nya 5-7 cm. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kedua formula belum memenuhi persyaratan daya sebar. Karena sediaan kurang mampu menyebar dengan baik pada permukaan kulit sesuai syarat menurut si Nurhaini dan kawan-kawan 2023. Meskipun viskositas sediaan tergolong rendah, daya sebar yang dihasilkan itu tetap kecil, yang kemungkinan dipengaruhi oleh karakteristik basis CMCNA yang membentuk struktur gel yang kurang fleksibel, sehingga sediaannya itu tidak mudah menyebar saat diberikan tekanan. Selain itu, interaksi antara basis dan ekstrak itu juga dapat mempengaruhi konsistensi gel, sehingga kemampuan penyebaran sediaan itu menjadi kurang optimal. Selanjutnya dilakukan uji daya lekat. Dioleskan gel sleeping mask sebanyak 0,25 gram di atas kaca. Kemudian diletakkan kaca preparat lainnya. Diberikan beban 1 kg selama 5 menit dan dijepit tiap ujung kaca preparat. Dilepaskan beban dan dicatat waktu terpisah antara kaca preparatnya. Sehingga didapatkan pada Formula 1 itu 1,06 detik dan Formula 2 1,15 detik. Di mana referensi Nurhaini dan kawan-kawan 2023 itu lebih dari 1 detik. Nah, hasil tersebut menunjukkan bahwa kedua formula telah memenuhi persyaratan daya lekat sediaan gel. Daya lekat yang baik menunjukkan kemampuan sediaan untuk melekat pada permukaan kulit, sehingga kontak antara zat aktif dengan kulit dapat berlangsung lebih lama dan mendukung efektivitas penggunaan sediaan. Kemudian setelah dilakukan seluruh uji evaluasi, dilakukan pula uji hedonik, di mana di bagian link Google Form diminta 20 responden untuk memberikan penilaian terhadap warna, aroma, tekstur, dan kemudahan dalam mengaplikasikan gel sleeping mask. Dapat lihat datanya, di sini kami mendapatkan lebih dari 20 responden dan dengan keterangan kriteria skala, di mana skala 1 itu sangat tidak suka sampai ke skala 5 yang mana sangat suka. Nah, berdasarkan hasil diagram uji hedonik, dapat disimpulkan nih formula yang paling disukai adalah formula 2 dengan skala tingkat kesukaan 5, yang artinya sangat sukanya itu sebanyak 20 orang dan 12 orang memilih skala 4 yang artinya suka terhadap formula 2. Sedangkan Formula 1 dengan skala kesukaan tertingginya hanya 5 orang. Hasil ini sesuai nih dengan jurnal acuan Nurhaini dan kawan-kawan 2023 yang menyatakan si Formula 2 itu lebih baik dibandingkan Formula 1. Selanjutnya pembahasan. Pada penelitian ini kami membuat sediaan sleeping mask dari yang awalnya karbopol 940 sebagai bahan pembentuk gel, tetapi karena gel tidak berbentuk dengan baik, sehingga diganti dengan CMCNA. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sediaan gel berhasil dibuat, namun masih belum memenuhi beberapa syarat seperti
uji pH, viskositas, dan daya sebar. Hal ini diduga karena sifat CM-CNA yang lebih netral sehingga pH menjadi lebih tinggi, serta karakteristik basis CM-CNA yang membentuk struktur gel karena fleksibel, sehingga sediaan tidak mudah menyebar saat diberikan tekanan. Solusi yang dapat dilakukan yaitu memperbaiki formula dengan mengatur kembali konsentrasi CM-CNA dan memperbaiki proses pengadukan agar gel lebih stabil dan memenuhi standar evaluasi. Yang terakhir ada kesimpulan. Proses ekstraksi daun teh dengan metode maserasi berhasil dilakukan dengan ekstrak yang diperoleh. Dapat dievaluasi karakteristiknya untuk memastikan kualitas bahan yang digunakan. Standarisasi ekstrak dilakukan guna menjamin mutu, konsistensi, dan kesesuaian ekstrak sebagai bahan aktif dalam formulasi. Ekstrak daun teh kemudian berhasil diformulasikan ke dalam sediaan gel sleeping mask dan dilakukan evaluasi sediaan. Selain itu, perbandingan variasi konsentrasi zat aktif menunjukkan adanya pengaruh terhadap karakteristik dan hasil evaluasi sediaan, sehingga dapat ditentukan konsentrasi yang paling optimal dalam menghasilkan gel sleeping mask dengan mutu yang baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan konsentrasi zat aktif itu dapat mempengaruhi karakteristik gel seperti pH, kekentalan, daya sebar, dan homogenitas sediaan. Meskipun begitu, masih perlu dilakukan perbaikan pada formula dan proses pembuatan gel agar hasil sediaan menjadi lebih baik dan dapat memenuhi seluruh persyaratan evaluasi. Berikut referensi yang kita gunakan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.